Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita merenungkan peristiwa Yesus di mana orang banyak menyebut Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ini suatu anggapan yang negatif terhadap Yesus. Padahal Yesus sudah menyembuhkan orang yang kerasukan setan dengan cara mengusirnya, sehingga setan itu pergi dari tubuh orang itu. Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah anggapan bahwa orang yang mempunyai kebaikan itu mempunyai tanggapan yang negatif. Apakah Anda pernah memposting video ataukah memposting kata-kata, mungkin di Instagram, mungkin di Facebook, atau di TikTok, atau di YouTube, dan ada komen di situ. Ya, ada kemungkinan komennya baik semua, tetapi terkadang juga ada komen yang negatif tentang apa yang kita tampilkan. Ini merupakan suatu reaksi, seperti orang banyak tadi bereaksi secara negatif terhadap Yesus. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Bahwa ia menyatakan bahwa kalau kerajaan itu terpecah-pecah, itu tidak akan membuat satu kesatuan. Seperti juga kerajaan setan tentu tidak juga menghancurkan mereka, apalagi menyembuhkan dengan cara mereka menghancurkan kerajaan yang satu dengan yang lainnya. Itu tentu ada kemungkinan yang mustahil, di mana Yesus menegaskan bahwa antara kebaikan itu otentik, apa yang dilakukan itu sesuai dengan kebaikan dan kebenaran. Ini menunjukkan suatu keaslian, otentik itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam melakukan kebaikan tentu ada tantangan seperti yang Yesus lakukan dan alami, di mana ada pembulian, tentunya komen, ada olokan, dan tanggapan yang mungkin juga merendahkan. Ini adalah konsekuensi dari apa yang dilakukan, bahwa kebaikan itu selalu bertentangan dengan yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi otentik atau juga menyerap informasi itu secara lebih dalam, memahami maknanya, lalu bereaksi secara positif, yaitu menjadi otentik sesuai dengan keadaannya. Ini perlu suatu proses, seperti kita melihat suatu keaslian lukisan ataupun juga keaslian air terjun. Kita awalnya membandingkan dengan foto. Kalau dibandingkan dengan foto dengan yang asli, tentu ada suasana yang berbeda. Ada perbedaan di mana ketika yang asli kita lihat secara lebih detail, itu justru memberikan suasana hati yang begitu menyenangkan atau menggembirakan. Seperti tadi air terjun, yang ketika kita melihat dalam foto, itu terkesan memang luar biasa, tetapi kita tidak merasakan secara suasananya. Tetapi ketika kita melihat langsung,
air terjun itu, maka kita merasakan bahwa keindahannya itu terlengkapi. Menjadi otentik yaitu membuktikan bahwa apa yang dilihat itu dirasakan dalam hati. Maka apa yang kita lihat dalam diri Yesus itu suatu otentik, suatu otentisitas atau keaslian dalam diri Yesus. Maka ia menjawab atau bereaksi terhadap orang-orang tadi secara positif, karena apa yang dilakukan adalah karena Allah, yaitu Yesus sendiri adalah Allah, sehingga apa yang dikatakan Yesus itu sesuai dengan kenyataan, bahwa ia menyembuhkan, memberikan damai, kehadirannya membuat orang menjadi sembuh, itu adalah karena ia sendiri sejatinya adalah yang berkuasa, yaitu Allah sendiri. Kita tidak perlu membuktikan bahwa Yesus itu mengucapkan apakah saya ini Allah atau tidak, tetapi dengan tindakan sendiri menunjukkan bahwa ia menyembuhkan, dan ia juga membuktikan bukan hanya dengan kata-kata sembuh, tetapi dengan cara melakukannya, dan juga kesembuhan nanti akhirnya berujung pada keselamatan manusia, di mana Yesus bangkit untuk menebus dosa-dosa yang merupakan suatu pemenuhan janji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, maka ketika kita melihat kebaikan secara benar itu, kita melihat bahwa kebaikan yang kita lakukan itu berasal dari Allah itu sendiri, karena intinya adalah kasih, mengasihi orang lain. Lalu untuk menjadi yang otentik atau asli itu perlu suatu proses. Maka ketika melihat kebaikan hanya didasarkan atas cara yang kurang baik, walaupun tujuannya sebenarnya baik, tetapi caranya kurang baik. Seperti ketika kita ingin mendapatkan jabatan, maka dengan cara yang curang atau ada korupsi, nah di situ kita menemukan bahwa itu prosesnya tidak benar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai umat yang beriman tentu menjadi otentik atau asli sebagai orang yang mengikuti Kristus perlu mendengarkan Yesus, yaitu melakukan kehendak-Nya berupa kebaikan atau kasih. Sikap mendengarkan ini adalah sikap hidup beriman. Karena dengan beriman berarti percaya dan mendengarkan serta melakukannya. Karena wujud dari tindakan iman kita adalah apa yang kita lakukan. Ketika kebaikan yang didasarkan atas iman itu berwujud dalam tindakan kasih yang dilakukan setiap hari, tentu kita sebagai umat yang beriman membuat kehendak Tuhan itu terjalani, atau kita mewujud nyatakan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus mengingatkan kita bahwa kesatuan dengan Dia adalah kesatuan ketika kita mendengarkan dan juga melaksanakan kehendak-Nya. Tidak seperti orang-orang banyak yang hanya melihat yang negatif, tetapi kita perlu belajar dari Yesus sendiri, melihat keotentikannya, melihat keasliannya, di mana Yesus sendiri adalah Allah yang datang dan menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka apakah kita berada di pihak Tuhan atau berada di pihak orang banyak itu yang beranggapan negatif? Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita bisa memilih dan menilai diri kita sendiri, apakah kita berada di pihak Allah atau berada di pihak orang banyak tadi yang memberikan komentar negatif.
Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam kehidupan sehari-hari Tuhan selalu memberikan rahmat kepada kita untuk melakukan proses supaya kita menjadi murid yang asli, murid Yesus sendiri. Semoga Tuhan memberkati. Amin.